Sebelum masuk ke videonya, subscribe boy. Sebelum masuk ke videonya, subscribe boy. Kenalkan, nama saya Sri Ummi Husnul Hatimah dari jurusan Fisika FMIPO UNM, Prodi Pendidikan Fisika kelas ICP 2019 pada mata kuliah Profesi Keguruan. Adapun materi yang akan saya jelaskan ialah pengembangan keprofesian berkelanjutan atau yang biasa disebut dengan PKB. Adapun sub-sub materi yang ada di dalam PKB ialah pengertian PKB dan komponen PKB. Komponen PKB sendiri terdiri atas pengembangan diri, karya inovatif, serta publikasi ilmiah. Untuk pembahasan pertama yang akan dibahas ialah pengertian PKB. Perlu diketahui, PKB ialah pengembangan keprofesian berkelanjutan yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan guru untuk mencapai standar kompetensi profesi yang sekaligus berimplikasi kepada perolehan angka kredit. Angka kredit digunakan untuk kenaikan pangkat atau jabatan fungsional seorang guru. Untuk pembahasan selanjutnya ialah ada komponen PKB. Kita bisa lihat dari gambar yang ada di slide. Gambar tersebut menunjukkan komponen-komponen PKB, yakni ada pengembangan diri, karya inovatif, serta publikasi ilmiah. Komponen PKB yang pertama ada pelaksanaan pengembangan diri. Pengembangan diri adalah upaya untuk meningkatkan profesionalisme diri agar memiliki kompetensi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, agar mampu melaksanakan tugas pokok dan kewajibannya dalam pembelajaran atau pembimbingan, termasuk pelaksanaan tugas-tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah atau madrasah. Kegiatan pengembangan diri terdiri dari diklat fungsional dan kegiatan kolektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Adapun yang dimaksud dengan diklat fungsional adalah kegiatan guru dalam mengikuti pendidikan atau latihan yang bertujuan untuk mencapai standar kompetensi profesi yang ditetapkan atau meningkatkan keprofesian untuk memiliki kompetensi di atas standar kompetensi profesi dalam kurun waktu tertentu. Adapun yang dimaksud dengan kegiatan kolektif guru adalah kegiatan guru dalam mengikuti kegiatan pertemuan ilmiah atau kegiatan bersama yang bertujuan untuk mencapai standar atau di atas standar kompetensi profesi yang telah ditetapkan. Adapun cakupan kegiatan kolektif yakni pertama ada kegiatan lokakarya atau kegiatan kelompok guru. Yang kedua, ada pembahasan atau peserta pada seminar, kolokium, diskusi panel, ataupun berbagai macam bentuk pertemuan ilmiah. Serta yang ketiga, ada kegiatan kolektif lain yang sesuai dengan tugas dan kewajiban guru. Kegiatan pengembangan sendiri tersebut harus mengutamakan kebutuhan guru untuk pencapaian standar atau peningkatan kompetensi profesi yang khususnya berkaitan dengan melaksanakan layanan pembelajaran. Layanan pembelajaran tersebut antara lain mencakup kompetensi penyusunan RPP, program kerja, perencanaan pendidikan evaluasi, dan yang kedua ada penguasaan materi kurikulum, yang ketiga ada penguasaan metode mengajar, yang keempat ada evaluasi peserta didik, yang kelima ada penguasaan TIK, yang keenam ada kompetensi inovasi dalam pembelajaran, yang ketujuh ada kompetensi menghadap tuntunan teori terkini,
Yang kedelapan ada kompetensi lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas tambahan atau tugas lain yang relevan dengan fungsi sekolah atau madrasah. Adapun komponen PKB yang kedua ada pelaksanaan publikasi ilmiah. Publikasi ilmiah adalah karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan kepada masyarakat sebagai bentuk kontribusi guru terhadap peningkatan kualitas proses pembelajaran di sekolah dan pengembangan dunia pendidikan secara umum. Publikasi ilmiah mencakup 3 kelompok kegiatan, yakni presentasi pada forum ilmiah. Yang kedua ada publikasi hasil penelitian atau gagasan inovatif pada bidang pendidikan formal. Yang ketiga ada publikasi buku teks pelajaran, buku pengayaan dan pedoman guru. Publikasi ilmiah hasil penelitian atau gagasan inovatif pada bidang pendidikan formal. Publikasi ilmiah ini mencakup pembuatan karya tulis serta tulisan ilmiah populer. Karya tulis berupa laporan hasil penelitian pada bidang pendidikan di sekolahnya yang telah diterbitkan atau dipublikasikan dalam bentuk buku yang ber-ISBN dan diedarkan secara nasional atau telah lulus dari penilaian ISBN. Kedua, diterbitkan atau dipublikasikan dalam majalah atau jurnal ilmiah tingkat nasional yang terakreditasi provinsi dan tingkat kabupaten atau kota, serta telah diseminarkan di sekolah atau disimpan di perpustakaan. Adapun tulisan ilmiah populer di bidang pendidikan formal dan pembelajaran pada satuan pendidikan yang dimuat di jurnal tingkat nasional yang terakreditasi, jurnal tingkat nasional yang tidak terakreditasi atau tingkat provinsi, serta jurnal tingkat lokal, kabupaten atau kota atau sekolah atau madrasah. Publikasi buku teks pelajaran, buku pengayaan dan pedoman guru. Publikasi ini mencakup pembuatan buku pelajaran per tingkat atau buku pendidikan per judul yang telah lolos penilaian BSNP, dicetak oleh penerbit dan ber-ISBN, serta dicetak oleh penerbit dan belum ber-ISBN. Yang kedua, ada modul atau diklat pembelajaran per semester yang digunakan di tingkat provinsi dengan pengesahan dari Dinas Pendidikan Provinsi, kabupaten atau kota, pengesahan dari Dinas Pendidikan kabupaten atau kota, serta sekolah atau madrasah setempat. Ketiga, ada buku dalam bidang pendidikan yang telah dicetak oleh penerbit yang ber-ISBN atau tidak ber-ISBN. Yang keempat, ada karya hasil terjemahan yang dinyatakan oleh kepala sekolah atau madrasah tiap karya, serta ada buku pedoman guru. Adapun komponen PKB yang ketiga, yakni pelaksanaan karya inovatif. Karya inovatif adalah karya yang bersifat pengembangan, modifikasi atau penemuan baru sebagai bentuk kontribusi guru terhadap peningkatan kualitas proses pembelajaran di sekolah dan pengembangan dunia pendidikan, sains ataupun teknologi serta seni. Adapun karya inovatif ini mencakup yang pertama ada penemuan teknologi tepat guna kategori kompleks atau sederhana. Yang kedua ada penemuan atau penciptaan atau pengembangan karya seni kategori kompleks atau sederhana. Yang ketiga ada pembuatan atau pemodifikasian alat pelajaran atau peraga atau praktikum kategori kompleks atau sederhana. Dan yang terakhir ada penyusunan standar, pedoman, soal dan sejenisnya pada tingkat nasional maupun provinsi. 虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのも